Halo, selamat pagi atau selamat sore, teman-teman mahasiswa. Saya akan mencoba membagi materi pertama dari menggambar bentuk. Tapi maaf, ini saya di rumah mungkin banyak distorsi suara gitu ya. Ada burung, ada tetangga, ada suara orang nyapu. Nggak apa-apa. Sebenarnya saya lebih sreg ini disebut dengan gambar arsitektur, menggambar arsitektur gitu. Ya, karena kita jelas ranah kita arsitektur, bentuk yang arsitektur. Mungkin bentuk orang seni bisa juga gitu ya. Tapi ada menggambar arsitektur. Hal-hal apa aja sih yang akan kita lakukan nanti ya cukup sederhana sebenarnya. Cukup kita sediakan media dulu. Yang kita perlukan adalah sketchbook. Banyak yang dijual di toko-toko. Cukup murah. Tapi usahakan beli yang bisa cat air. Beli dua lah. Sketchbook yang biasa untuk pensil, drawing pen, tapi nggak bisa air, nggak bisa watercolor gitu. Dan beli yang bisa watercolor gitu. Yang kedua ada drawing pen dan watercolor. Sebenarnya tidak harus watercolor sih. Atau media pewarna lain. Di sini pensil dilarang. Jadi jangan gunakan pensil dulu. Diharamkan dulu pensil. Pakai drawing pen, apapun yang tinta gitu ya. Lalu nanti watercolor. Saya lebih suka cat air sih. Gitu. Nah, sebelum kita menggunakan media ini, sadar tidak sadar dalam kita belajar arsitektur itu ada 3 hal ini yang sering kita lakukan. Melihat kalau zaman saya dulu melihat buku, wah senang banget lihat buku arsitektur itu. Berbahasa Inggris, tapi banyak gambarnya, jadi nggak dibaca itu apa, tapi gambarnya, wah senang banget. Kita langsung berimajinasi macam-macam melihat. Lalu kemudian dari situ biasanya kalau Anda dapat tugas studio perancangan atau apa ya sekarang yang dulu namanya estetika bentuk saya, itu akan menirukan bentuk-bentuk yang sudah ada gitu. Lalu di situ menirukan. Nah, dalam menirukan itu kita akan melakukan inovasi, bisa menambahi atau mengurangi. Nah, inilah salah satu skema yang kita lakukan dalam gambar bentuk dua ini. Nah, pertama yang penting apa? Perspektif. Nah, biasanya di semester 1 sudah ada ya. Semester awal, semester berapa? Semester kemarin. Perspektif itu seperti apa sih? Ya, 3 dimensional gini gambar bangunan biasanya perspektif. Kalau gini disebut mata manusia biasanya gitu. Mata manusia di bawah gitu. Atau mata cacing gitu. Mata cacing atau mata manusia sama saja kalau bangunannya tinggi gitu. Perspektif kelihatan, oh 3 dimensional sekali kotak itu, tapi kelihatan 3 dimensionalnya gitu. Lalu, nah ini perspektif mata manusia juga sebenarnya, cuma di atas juga. Biasanya dinamain perspektif mata burung gitu ya. Mata manusia tapi sama-sama di atas setinggi bangunan selevel. Kelihatan perspektifnya, kelihatan enak gitu ya dilihat. Saat kita melihat seperti ini. Ya. Lalu skala. Ya. Perhatikan presentatif ini ya. Kalau Anda melihat ini banyak latar putihnya. Lalu gambarnya di pojok sebelah kanan ini ya. Ini sebelah ini gambarnya. Lalu ada tulisan kecil. Lalu di sana tulisan scale segini.
Enak nggak? Lalu dengan ini coba. Hampir sama, cuma gambarnya digeser gitu. Enak nggak? Coba dibandingkan dengan ini. Anda punya kertas sketchbook kosong tadi, lalu Anda menaruh sebuah gambar di situ. Nah, A4, kertas A4 itu Anda ibaratkan ya monitor ini gitu ya. Begitu, Anda meletakkan sebuah benda, bentuk, nah bagaimana skala di sini ya gitu. Skala bangunan bila ditaruh, bila kita tirukan, kita comot, lalu kita masukkan dalam sebuah media kertas. Pasti enak yang ini gitu kan, yang proporsinya enak, ketinggian dan kelebarannya itu. Berikutnya adalah proporsi bangunan. Proporsi bangunan dan proporsi di mana kita meletakkan gambar itu dalam kertas, hampir sama Kak, scale gitu. Nah, ternyata ilmu zaman dahulu nih, sebelum ditemukan namanya arsitek itu, ternyata para seniman sudah punya ini rumus-rumus yang luar biasa gitu. Itu gimana sih? Nah, kok nggak bisa gerak? Iya. Nah, jadi kayaknya banyak gambar-gambar. Foto saya gerak-gerakan, saya hilangin aja deh. Ada 1, 2, 3, 5, 8. Diterapkan di sini ya seperti apa? Oh, ternyata si apa sih ini Parthenon apa ya? Ternyata enggak asal bangun aja dengan kolom-kolom yang tinggi-tinggi gede gitu, lalu di atasnya ada kepala segitiga itu. Oh, ternyata dia punya proporsi seperti ini. Jadi sungguh sampai sekarang ya tetap indah dibandingkan rumah-rumah baru zaman sekarang yang kadang nggak tahu tiba-tiba flat, tiba-tiba kotak. Tapi di sini punya harmonisasi gitu ya. Ada kepala, ada badan, ada kaki gitu. Lalu sininya juga banyak pernik-pernik detail-detailnya yang ya, itu tidak merusak dari keanggunan bangunan. Nah, ini mungkin berguna untuk layout gitu ya dalam kertas nanti. Anda mensketsa satu bangunan besar, lalu ditambahkan sebelahnya bangunan kecil, lalu detail-detailnya seperti apa. Nah, bisa layout-layout ini bisa menjadi salah satu contohnya. Nah, tugas satu adalah mencoba langsung Anda mengamati bangunan di sekitar Anda, diamati lalu disketsa secara langsung dengan media tadi drawing pen, dengan sketchbook. Tidak boleh pakai pensil, langsung pakai drawing pen. Bangunannya bebas, yang paling sederhana saja yang Anda lihat di sekitar Anda gitu. Lalu di scan foto, kirim ke GCR gitu ya, Google Classroom-nya. Itu saja dulu tugas pertama. Ya, mata kuliah ini sih cuma senang-senang aja sih. Nanti selanjutnya akan kita jadwalkan keliling gitu ya. Tapi ini kelilingnya sendiri-sendiri. Dilarang berkelompok gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita berberapa sih per kelas gitu ya. Nanti di minggu berikutnya, nanti setelah beberapa teori, keliling ke sekitar kampus saja. Yang pertama jelas pasti adalah kampus kita, itu pendoponya, bangsalnya, apanya nanti digambar juga. Lalu berikutnya ke Ngasem,
lalu ke Taman Sari, lalu ke Keraton, lalu ke kantor pos titik nol, lalu ke Malioboro. Ya cuma deket, tapi itu luar biasa. Kampus-kampus lain pasti akan datang ke situ, kita sudah ada di sekitar kita. Begitu ya, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sampai ketemu lagi.